Sosialisasi tugas dan fungsi dan capaian kinerja BPH Migas yang diselenggarakan di Balai Desa Kepek, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Gunung Kidul. Bapak Gandung Wardiman yang kami hormati, hadirin yang berbahagia. Izinkan kami menyampaikan permohonan maaf dari Kepala BPH Migas yang tidak dapat hadir pada acara ini. Hadir pada kesempatan ini saya Komite BPH Migas Saryono Hadi Wijoyo, kemudian Sekretaris BPH Migas Pak Bambang Utoro, dan tim kami dari BPH Migas. Terhadap penyediaan pendistribusian BBM dan gas bumi pada kegiatan usaha hilir migas adalah BPH Migas. BPH Migas dibentuk berdasarkan Undang-Undang 22 tahun 2001 tentang minyak dan gas bumi dan bertanggung jawab kepada Presiden. Meskipun pada waktu yang lalu pernah juga mengalami sedikit kendala, tapi dengan bimbingan Pak Gandung Wardiman semuanya bisa diselesaikan dengan baik, dan kami juga mengaturkan terima kasih. Bapak Ibu yang kami hormati, pada kesempatan ini migas itu kebutuhan pokok keluarga dan masyarakat. Untuk itu kami selalu memberikan dorongan pengawasan agar supaya migas berkinerja baik sesuai dengan tupoksinya, tugas pokok dan fungsinya. Biarpun harapan masyarakat luas, kadang-kadang BP Migas atau Pertamina kewalahan untuk memenuhi harapan itu karena terkendala teknis maupun kebijakan di luar batas kewenangan Pertamina. Inilah hal yang perlu sosialisasi penting sehingga masyarakat paham dan menyadari tentang Pertamina. Satu lagi Pak Pertamina Pak. Pertamina. Oh saya aja. Jadi nih Pak. Jadi nih Pak. Oke. Foto bareng Mas. Foto bareng Mas. Foto dulu Pak. Foto bareng.
Ya Pak, monggo Pak. Ke kirian lagi. Ya. Oke Pak. Aduh, tengah ya. Pasar enak kan. Ya. Ya. Enggak Pasar Reno, monggo Pasar Reno. Pasar Reno. Ya sini Pak. Saya. Aduh. Sebagaimana kita ketahui bahwasanya BPH Migas ini kan salah satu tugasnya menjamin ketersediaan dan distribusi BBM ya. Kalau LPG nanti dari Pertamina ya. Nah, distribusi BBM ini setelah dari BPH Migas ditetapkan, kemudian kuotanya ditetapkan per provinsi, kabupaten, kota ya, itu dilaksanakan oleh Pertamina. Ini nanti teman-teman Pertamina yang melaksanakan, di mana selama ini memang syukur alhamdulillah kami bekerjasama dengan Pertamina ini bisa memenuhi seluruh kebutuhan BBM ya, BBM di DIY ini, Gunung Kidul, dan secara khususnya di daerah Wonosari. Ini teman-teman Pertamina sangat concern untuk menjaga ketersediaan dan distribusi sehingga cukup. Nah, kemudian kenapa hal ini kita adakan sosialisasi? Karena dengan adanya COVID ini ya, kejadiannya COVID ini kita nggak tahu COVID itu dampaknya seperti apa. Maka dengan acara ini kita akan mendapatkan masukan bagaimana kira-kira perkembangan daripada distribusi ini, dampak dari COVID ya. Nah, ini teman-teman Pertamina tahu, mungkin nanti angkanya bisa disampaikan. Kami berkepentingan karena menjaga kuota, karena kuota ini adalah yang bagi kita. Kemudian Pertamina melaksanakan, kita sama-sama membagi, dan kita kan selalu dipantau oleh Komisi 7 ya. Komisi 7 yang mendiskusikan dan menetapkan besaran kuotanya nanti di seluruh wilayah, termasuk DIY dan Gunung Kidul, Kulon Progo, Gunung Kidul, Wonosari ini. Tadi bisa didengarkan ya pertanyaan-pertanyaan masyarakat, concernnya mengenai BBM ini, dan LPG. Nanti teman Pertamina bisa menyampaikan secara khusus mengenai LPG ini. Nah, angka-angka realisasi daripada distribusi BBM dan LPG itu semasa COVID ini seperti apa? Silakan Pertamina. Kami menghimbau agar masyarakat agar kondisi segera pulih dan tetap bertahan. Mari patuhi protokol COVID ini. Jadi jangan
jangan sampai kondisinya semakin memburuk. Ini merupakan prestasi bahwa DIY pulih lebih cepat. Dapat dilihat dari konsumsi BBM yang sudah hampir menyamai hanya kurang sekitar 15% dari kondisi sebelumnya. Jadi Pak, terkait keluhan dari masyarakat tadi terkait dengan pembelian dengan jerigen itu kan untuk yang bersubsidi tidak boleh. Lah itu kan solusinya seperti apa Pak? Kan ternyata di lapangan ada beberapa masalah seperti dari nelayan, terus petani yang melaksanakan traktor, terus pengusaha sound system di anu kan juga ternyata ada masalah ketika anu alatnya nggak bisa dibawa untuk anu. Lah itu mungkin solusinya seperti apa untuk depan? Jadi kalau untuk BBM bersubsidi sudah ditentukan siapa yang berhak di Perpres 191 tahun 2014. Jadi di lampirannya jelas siapa yang berhak, dan yang berhak beberapa ada ketentuannya. Salah satunya harus mendapat izin dari SKPD setempat. Jadi misalnya untuk nelayan itu sudah ada SKPD-nya. Nanti masing-masing wilayah bisa berbeda-beda, bisa di Disperindak, bisa di DKP, bisa di kepala desanya, di lurahnya, kecamatan, di camat, masing-masing SKPD bisa berbeda kalau yang saya temui. Ya, intinya dengan berbekal surat tersebut, masyarakat tinggal menemui dan melengkapi persyaratan, membuktikan bahwa memang dia masuk dalam kategori yang ada di Perpres tadi. SKPD pasti akan menerbitkan. Pertamina pun juga akan menyalurkan BBM ketika si pembeli datang ke SPBU. Jadi tidak serta-merta beli jerigen tidak boleh. Kalau yang sudah membawa surat dari SKPD pasti kita berikan. Karena tentunya pengawasan ini kan tidak hanya di Pertamina saja gitu ya. Jadi jangan sampai nanti di akhir tahun ternyata penyaluran. Harapan kami sosialisasi ini rakyat masyarakat tahu tugas fungsi dan kinerja BP Migas Pertamina sejauh mana untuk menjalankan regulasi ini secara benar sehingga rakyat nanti tidak mudah terhasut. Kemudian Pertamina juga harus membuka diri apa yang kekurangan transportnya bisa responsif, dan alhamdulillah tadi apabila ada hal yang terjadi di lapangan tidak sesuai harapan masyarakat bisa kontak, dan dalam tempo 24 jam segera akan ditindaklanjuti dan langsung merespon. Ini sangat bagus, sangat baik karena migas ini sangat sensitif sekali di mata masyarakat. Orang terutama yang bantuan subsidi migas itu salah peruntukannya, ini harus diluruskan. Kami juga kalau setiap datang ke kuliner, saya lihat kuliner besar kok pakai tabung yang 3 kiloan, ini mesti ada yang salah. Lain kalau kuliner kecil itu memang kondisi ekonomi paling bawah kalau gitu. Jadi ini akan saya bawa ke setiap daerah yang mempunyai pemahaman yang perlu kita tingkatkan. Dan saya juga agak ketat mengawasi BP Migas. Secara kebetulan saya panja migas dalam rangka untuk mengawasi secara ketat kinerja mereka, sebab migas ini keberadaannya, kesediaannya sangat terbatas. Untuk itu BBM baru terbarukan dan kita gali. Pengawasan selama ini terhadap BBM migas? Ya, jadi ini memang ada hal yang saling menelikung tumpang tindih aturan yang perlu kita luruskan. Itulah pentingnya nanti undang-undang Omnibus Law itu juga segera disahkan sehingga nanti segalanya akan lebih lancar. Jadi undang-undang Cipta Kerja, undang-undang Omnibus Law itu berintegrasi 61 undang-undang. Dari teman-teman buruh mungkin perlu nanti pencerahan sehingga dapat segera diputuskan. Dan alhamdulillah ada 17 organisasi buruh sudah paham dan mendukung segera disahkannya